sore untuk kita semua. Bapak Ibu guru ini kan tim yang akan melanjutkan rumah produksi visual di SMA 4, karena memang produksi visual SMA 4 ini sejak 2013. Nah, secara standar pekerja memang kita harus mempersiapkan dari sekarang. Untuk itu di awal ini Bapak Ibu guru yang sudah tergabung dalam tim akan dilatih baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu sore hari ini saya kasih gambaran-gambaran dulu terkait dengan skema kerja. Nah, di skema kerja kita ini kita ada 4 orang, 5 orang dengan saya. Karena saya, Ibu Siti, Pak siapa sudah? Pak Erens, Ibu Novin dengan Ibu Astrid. Nah, ya kita 5 orang. Saya penanggung jawab untuk produksinya, terus produksi dan secara keseluruhan. Terus Ibu Siti bertanggung jawab terhadap promosi dan logistiknya. Terus Pak Erins teknisinya. Terus Ibu berdua di lapangan produksinya, yang kerja untuk produksinya. Nah, kita harus memastikan tuh yang pertama, itu tahapan yang pertama itu tahapan verifikasi kelapa. Saya berharap untuk bisa saja sudah ada gambaran, bisa saja tidak. Bisa saja ada gambaran yang pernah kerja, pernah lihat, dan juga pernah baca. Sehingga diverifikasi, ada tahapan verifikasi, sesudah verifikasi kita diproses pembersihan. Pembersihan itu mulai dari kupas serabutnya, tempurungnya, terus juga cuci. Sesudah itu masuk ke tahap pemarutan. Nah, parut ya karena kita sudah punya mesin ya kita parutnya pakai mesin. Sesudah parut kita masuk ke dalam proses pencampuran antara kelapa yang diparut dan air. Nah, standar air dan kelapa yang diparut yang di dalam kita selama industri rumah tangga Visia Adiwiyata berdiri, kita standar kita itu air digunakan secukupnya yang ditandai dengan parutan kelapa tidak mengapung. Jadi kondisi parutan kelapa yang diparut itu di saat dicampur dengan air dia dia tidak mengapung, dia tidak banyak. Kalau banyak dia mengapung kan gitu. Nah, itu yang ukuran takaran kita. Jadi besok kita bisa pastikan kalau misalnya besok kita akan kerja 35 buah. Di 35 buah itu dia bisa masuk ke berapa baskom. Dia bisa masuk di 1 baskom, 2 baskom, atau 3 baskom. Nah, kalau misalnya 3 baskom atau 2 baskom ataupun 1 baskom, nanti kita akan tambahkan air pakai gayung. Jadi kita bisa hitung berapa gayung. Begitu. Nanti baru kemudian kita hitung per gayung itu berapa liter. Begitu. Terus itu tahapan sesudah tahapan parutan. Ya, sudah kita campurkan air, kita masuk ke proses yang namanya ramas. Jadi kita mulai tambahkan air, ramas. Memang kita tidak di sistem kita itu tidak dianjurkan untuk ramas itu lama-lama, gitu. Tidak perlu lama-lama. Di tempat lain kalau ada orang yang pakai mixer. Kalau di kita tidak, kita memang murni tradisional, murni pakai tangan, sehingga kita bisa pastikan di ramas itu pastikan dulu jari tangan kita tidak kotor sebagai perempuan, gitu. Terus kuku juga dibersihkan. Nah, di tahapan ini dia sampai tingkat penyaringan. Nah, kita usahakan untuk penyaringan sebanyak 4 kali. Kenapa sampai 4 kali atau 5 kali? Kita memastikan bahwa sudah tidak lagi ampas, di dalam campuran tersebut. Sehingga sesudah kita penyaringan, kita masuk ke tahap proses fermentasi. Nah, di tahap proses fermentasi itu kita akan diamkan yang sudah kita saring, santan kelapa yang sudah kita saring, kita diamkan kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam itu akan ada pemisahan
akan ada pemisahan. Di tahapan itu baru ada tahapan yang namanya kita pisahkan, buang air, karena kita punya toples yang ada kerannya, kita buang, kasih keluar air sampai titik yang kalau kasih keluar terus santannya mau keluar, kita taupkan. Sesudah itu baru kita diamkan. Nah, proses fermentasi mulai berjalan normal di saat itu. Nah, akan bagus berjalan itu dia 16 sampai 24 jam. Visual akan menghasilkan visual yang bagus. Terus tahapan penyaringan. Tahapan penyaringan baru tahapan packing. Nah, packing itu tahapan terakhir dari semua proses. Sehingga yang paling lama itu di penyaringan. Amat sangat melelahkan memang di proses penyaringan. Sehingga di penyaringan itu baru tahu bahwa lelahnya itu tuh di penyaringan. Gitu. Sesudah itu saya mau sampaikan dulu bahwa di tahap pertama di verifikasi kelapa itu harus dipastikan bahwa kelapa itu memang betul dia kering dari pohon, tidak kering karena lama disimpan. Nah, untuk memastikan kalau memang kita tidak punya pohon kelapa, untuk memastikan bahwa ini dia betul-betul kelapa yang tua dari pohon atau kering di pohon dan tidak, itu bisa dilihat dari kerutan buah kelapa, kerutan serabutnya itu, sabut luarnya. Kalau dia kencang berarti dia memang kering dari pohon. Tapi kalau dia ada kering, berarti dia kering karena lama disimpan. Itu ciri-ciri yang bisa kita pastikan. Terus yang kedua syaratnya kelapa yang tidak ada kecambah di dalam. Jadi kalau ada kecambah di dalam harus dipastikan dia punya proses, misalnya ini kan daging buah kelapa nih. Ini di sini ada kecambah kecil nih gini. Nah, lihat di kisaran berapa panjang yang mau hancur. Dia kan biasanya kalau begitu kan sekitar situ hancur. Nah kalau hancurnya sampai di sini kita potong buah. Gitu, potong buah. Karena kalau kita pakai itu artinya dia tidak akan bertahan lama, 3 bulan dia tengi. Gitu. Terus kelapa yang baik itu memang kelapa yang gizinya paling tinggi, itu kelapa yang hidupnya di daerah ketinggian. Terus daerah ketinggian yang curah hujannya kecil, itu khasiatnya sangat tinggi. Bahwa semua kelapa bisa jadi di daerah manapun, dia hidup di situasi manapun, tetapi situasi yang paling tinggi gizinya itu ada di kelapa yang di daerah ketinggian. Sedangkan kelapa yang kecil sekali minyak yang dihasilkan dan juga kecil juga dia punya kandungan asamnya di dalam atau nutrisi yang ada di dalam, itu kelapa yang ada di pinggiran pantai. Nah, itu kecil. Nah, itu di proses verifikasi kelapa. Terus di proses parut. Di proses parut saya juga berharap untuk, karena kalau misalnya kita sebelum parut itu kan harus cuci dulu kelapa itu. Harus dipastikan kelapa itu dicuci dulu, baru kita masuk ke parut. Sehingga sesudah parut habis baru kita masuk ke tahapan yang namanya pencampuran air dan kelapa yang sudah kita parut. Ya kita diamkan 15 menit lah. Ya diamkan. Memang juga kita sudah kemarin disarankan tidak apa-apa pakai air galon, tidak apa-apa. Sudah tidak masalah pakai air galon. Asalkan jangan pakai air yang langsung dari keran. Tidak boleh karena itu ada kandungan kaporitnya. Tapi kalau untuk air sudah tidak anjuran sekarang sudah tidak masalah lagi. Terus Bapak Ibu yang kerja usahakan untuk, karena memang kalau misalnya ada celemek pakai celemek, tapi celemek itu jangan sampai di saat semua, kalau misalnya kita melap, kita lapnya di celemek, tidak boleh. Lapnya tetap pakai tisu. Tidak juga boleh pakai kanserbet. Karena dia tangan semua sekali lap dibuang, gitu. Tidak boleh dilap berulang-ulang, itu tidak disarankan. Itu terus kalau alat dan bahan sudah tidak masalah. Nah, alat dan bahan ini ya kalau memang Bapak Ibu mereka mau kerja di rumah, lihat saja kondisi ini, tidak harus kayak gini kan kondisi rumah, sesuaikan saja dengan kondisi rumah, asalkan dipastikan steril.
dipastikan steril. Itu juga saya mau pastikan dalam 1 tahun ini target kita itu selain produksi ini jalan, karena mereka bertiga tahun ini harus bisa dapatkan sertifikat. Harus tahun ini juga tenaga bersertifikasi. Karena itu juga mungkin bisa mendukung bapak dan ibu mereka baik di sekolah maupun di luar. Tapi saya memastikan untuk tahun ini kita perjuangkan untuk bapak ibu mereka sudahlah yang akan melanjutkan seterusnya, jangan saya lagi kan gitu. Mau melatih orang lain juga sudah bisa, tidak harus saya lagi. Soal untuk urusan bagi hasil saya tidak ada urusan itu. Kayak gitu. Saya tidak ada urusan itu, tapi kalau bapak ibu mereka mau berbagi